Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di luar daripada dinul Islam, orang-orang Islam, orang barat, orientalis barat melihat bagaimana kepribadian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fenomena saat ini yang kita lihat begitu banyaknya orang yang berbondong-bondong masuk daripada dinul Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita lihat banyak orang-orang yang tergugah, yang mempelajari daripada dinul Islam, kemudian merasa tenang daripada hatinya. Bahkan ada orang yang menyamar, seorang pendeta menyamar dari umat Islam sampai dia melaksanakan ibadah haji, identitasnya diganti, tapi ingin menghancurkan daripada dinul Islam. Namun sampai di Mekah berubah haluan karena begitu spirit daripada ibadah yang dilakukan oleh umat Islam yang dilihat dengan mata kepala sendiri. Begitu sahdunya, begitu tenangnya melaksanakan ibadah. Maka saat itulah hidayah datang kepada mereka yang mereka pada akhirnya masuk Islam, yang tadinya ingin menggelincirkan daripada umat Islam, mendiskreditkan daripada umat Islam. Tapi saat itu Allah bolak-balik daripada hatinya untuk menerima daripada dinul Islam. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari sudut pandang manapun, kalau kita meneliti tentang Nabi Muhammad SAW, maka tentunya tidak ada celah di dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan Rasulullah, yang hanya 23 tahun beliau berdakwah, 10 tahun di kota Madinah, 13 tahun di kota Mekah. Begitu antusias orang-orang untuk mau memeluk daripada dinul Islam. Kenapa demikian? Karena mereka melihat umat Islam itulah yang dijadikan sebagai inspiratif di dalam kehidupan daripada umat-umat lainnya, sehingga mereka yang sudah masuk Islam begitu gembiranya suatu nilai hidayah yang Allah berikan kepada mereka, maka mereka itulah termasuk orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keistimewaan Rasulullah dibanding daripada Rasul dan Nabi-Nabi lainnya ini diterangkan oleh Rasulullah SAW. Ada 5 keistimewaan yang perlu kita ketahui di dalam kehidupan kita. Yang kata Rasul, wa'titu hamsan la yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Bahwasanya aku diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada anbiya dan rasul sebelum aku, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, nusirtu birra'bi masiratan syahri. Aku diberikan kekuatan untuk gentarnya musuh-musuh Islam ketika akan berperang melawan daripada umat Islam. 1 bulan jaraknya sudah Allah berikan gentar kepada kafir Quraisy. Isu-isu yang berkembang, banyak daripada hal-hal yang mereka mendengar bahwasanya pasukan Islam begitu banyaknya, begitu lengkapnya persenjataannya, padahal umat Islam saat itu tidak memiliki persenjataan yang lengkap. Tapi giroh semangat daripada berjuang fisabilillah itulah yang membangkitkan giroh semangat daripada umat Islam untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan sebelum pelaksanaan berperang, maka orang-orang kafir Quraisy sudah merasa was-was. Begitu banyaknya disampaikan, umat Islam begitu lengkapnya, umat Islam begitu banyaknya, umat Islam begitu gagahnya. Tapi itu semuanya tidak. Kenapa? Rasa gentar inilah diberikan kepada orang-orang yang menentang daripada dinul Islam, yang mereka pada akhirnya banyak dikalahkan oleh umat Islam dari perang. Seluruh daripada Rasulullah yang menghadapi perang dan terjun langsung, hanya 1 yang kalah perang, yaitu perang Uhud. Tapi seluruhnya dimenangkan oleh umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kemudian yang kedua, wa ju'ilat ilal ardi masjidan falyusalliha. Bumi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai masjid. Dimanapun kita berada dan tepat waktu untuk melaksanakan ibadah sholat, maka disitulah kita bisa melaksanakan sholat. Umat-umat terdahulu, para anbiya rasul yang terdahulu, yang mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan daripada ibadah di tempat lapang dan lain sebagainya, tapi ada tempat khusus. Tapi Nabi Muhammad SAW, bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka yang sudah waktu terdengar azan bisa melaksanakan dimanapun dia berada. Sehingga inilah keluasan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, uhilat ilal ghanaimi walam tuhalli li ahadin qabli. Aku diberikan kehalalan, diberikan dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola daripada harta ghanam, artinya harta rampasan perang. Ketika umat Islam memenangkan daripada perang, maka harta-harta kafir Quraisy diambil oleh umat Islam dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Bahkan mereka-mereka yang tidak mampu di dalam ekonomi dibantu dengan harta-harta rampasan perang tersebut. Nabi sebelumnya, Rasul sebelumnya, tidak ada yang seperti ini dan tidak dibolehkan daripada harta tersebut. Maka harta itu menjadi haram untuk diambil oleh pasukan daripada orang-orang Muslim pada zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, wa mu'titus syafa'ah. Allah berikan keistimewaan kepadaku untuk memberikan syafaat kepada umat Islam, bahkan umat-umat lainnya. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam tidak diberikan keistimewaan seperti Rasulullah SAW. Tapi Rasul diberikan keistimewaan untuk memberikan syafaat kepada umatnya, yang tentunya umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melaksanakan daripada hal-hal yang dilarang dalam dinul Islam. Maka syafaat inilah akan diberikan kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi syafaat ini adalah bantuan yang sedikit. Artinya bagaikan celana kita yang bolong, maka bolong kecil itulah syafaat yang akan menutupinya. Dan seluruh daripada ibadah lainnya itulah maksimal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Termasuk sholat 5 waktu kita inilah yang sangat penting yang kita lakukan. Karena seluruh pertanyaan di alam kubur nanti, termasuk man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma imamuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka. 5 pertanyaan ini ada termaktub di dalam sholat 5 waktu kita. Yang pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ketika kita melaksanakan sholat, kita takbir menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tertuju musuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak melaksanakan daripada sholat 5 waktu, mereka akan tidak bisa menjawab kalimat Allahu Rabbi. Tapi mereka yang sholat itulah yang akan bisa melaksanakan, menjawab pertanyaan tersebut. Man nabiyuka, siapa nabimu? Orang yang sholat akan bisa menjawab itu. At-tahiyat awal akhir di dalam kita melaksanakan daripada sholat kita, kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mereka yang tidak melaksanakan sholat tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ma imamuka, apa pedoman hidupmu? Orang yang sholat pasti akan bisa menjawab itu. Karena keseharian kita membaca dalam sholat kita rakaat pertama sampai rakaat keempat, di dalam sholat zuhur dan sholat isya yang kita lakukan, maka ayat Quran yang kita baca suratul Fatihah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihil Quran. Tidak dianggap mereka melaksanakan sholat kalau mereka tidak melaksanakan membaca daripada qiraatul Quran, yaitu suratul Fatihah. Maka orang yang sholat 5 waktu, dia bisa menjawab dari pertanyaan alam kurma, imamuka, apa pedoman hidupmu?
Karena Al-Quran selalu dibaca di dalam kehidupan untuk melaksanakan daripada ibadah sholat 5 waktu. Ma kiblatuka, apa kiblatmu? Ketika kita melaksanakan sholat, ala kiblat kita ke Baitullah. Tujuannya bukan menyembah Baitullah, tapi ada persatuan umat Islam dunia menghadap kepada Baitullah, sehingga dimanapun kita berada harus menghadap ke sana. Sehingga orang-orang yang melaksanakan sholat bisa menjawab itu. Ma'ihwanuka, siapa saudara-saudara yang mereka melaksanakan daripada sholat berjamaah? Kita kenal sahabat kita yang di kanan kiri daripada jamaah kita kenal maupun kita tidak kenal, maka itulah sahabat kita akan bisa memberikan syafaat kepada kita, sehingga orang yang melaksanakan sholat berjamaah bisa menjawab pertanyaan ini. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itulah syafaat Allah akan berikan melalui Rasulullah SAW dengan bantuan yang sedikit, tapi maksimal kita melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir,